buat bisa makan, makanya kita mulung tuh, aku, ibuku, sama kakakku. 25 November adalah awal dari segala deritaku. Ya, saya ingin sedikit ngorek latar belakang anak kecil ini. Tapi sangat menantang kok. Emang kecil-kecil sabar Hafid. Namanya siapa? Nok ya? Namanya Nok. Itu nama asli? Nama aslinya Hanifah Muslimah. Hanifah, kok jauh banget? Biar beda dari yang lain. Oh gitu. Terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Bogor. Sunda ya? Sunda. Cantik. Ih, cewek. Oh gitu. Bener gak? Bener. Enggak, saya tuh dengar ya, seorang Nok ini saya pengen tahu ya, saya memang ingin tahu. Seorang Nok ini katanya itu dulu pernah menjadi pemulung. Betul. Coba ceritakan dari awal, kenapa sih bisa jadi pemulung, dan sekarang Nok sudah bisa bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Alhamdulillah. Asal muasalnya seperti apa sih? Kenapa sih Nok sampai bisa menjadi pemulung? Ekonomi pertama, kesulitan ekonomi. Terus waktu itu fatherless, kurang ayah. Iya, makanya memutuskan untuk Kurang ayah. Bapak mau jadi ayah saya. Ayah kemana? Ayahnya nggak pulang-pulang. Oh gitu. Iya, jadi buat bisa makan, makanya kita mulung tuh, aku, ibuku, sama kakakku. Kita mulung di 2007 kalau nggak salah. Ya 2007 itu pas banget ibuku selesai pengobatan paru-paru. Gitu. Kamu umur berapa itu? 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Jadi saya masih SD? Masih SD. Saya lagi waktu itu nggak lama, pokoknya setelah saya ulang tahun, ibu saya tuh kan pengen banget ya ulang tahun dibikinin nasi uduk buat dibagiin ke tetangga, karena saya nggak pernah selama 7 tahun itu, saya nggak pernah, kalau teteh saya tiap tahun dibikinin nasi uduk. Terus Bu, Nok pengen dong gitu, akhirnya dibikinin. Terus udah selesai sore dibagi-bagiin, dapat uang 75.000, dikasih sama tetangga-tetangga, dia ngasih 10 kayak kado gitu loh. Nah sorenya abis maghrib ibu tuh sakit, langsung meriang gitu. Udah gitu sakitnya lama, terus ternyata sampai dibawa ke rumah sakit. Paru-paru selama 6 bulan, sampai divonis sama dokter itu umurnya udah gak akan lama lagi. Oh gitu? Iya, terus pas ibu udah sembuh, ekonomi makin hancur, makin jatuh. Ibu kan senang banget ya bikin karya kayak melukis, bikin puisi. Itu tuh hobi ibu banget, bikin puisi kayak gitu tuh. Terus dia bikin puisi, ingat banget pas kecil. Awalnya itu berarti seni ya? Seni ya. 25 November adalah awal dari segala deritaku. Itu awal puisi. Nah 25 November itu pas banget hari ulang tahun Nok. 25 November. Itu bait pertama dari puisi itu. 25 November adalah awal dari segala deritaku. Waktu dulu masih cengang-cengengnya selalu lucu. Itu puisi masih ada sampai sekarang? Masih disimpan. Terus kayak cengang-cengengnya selalu lucu. Terus kayak makin gede, Bu, kok ini 25 November adalah awal dari segala deritaku gitu kan. Terus kayak iya ya katanya gitu. Ibu juga baru sadar, atau berarti selama ulang tahun Nok berarti menderita dong, Nok bilang kayak gitu. Nah terus nggak tahu kenapa setiap ulang tahun Nok tuh udah nggak pernah mau ngerayain karena takut. Dan tiap 25 November itu, pokoknya masuk bulan November takutnya pasti takut sama siapa? Takut sakit lagi. Oh gitu. Takut ada yang sakit, takut ada, ya pokoknya takut keluarganya tuh down. Tapi emang bener. Jadi selama
kalau misalnya udah masuk bulan November pasti ada yang sakit, ada yang bener-bener nggak punya duit, buat makan aja susah, jangankan buat beli kue buat kasih surprise Nok ya, buat makan aja susah. Jadi keluarga Nok pasti ada yang sakit gitu? Ada, selalu. Tahun kemarin ponakan Nok baru beres dirawat, terus Nok maaf ya teteh nggak bisa kasih apa-apa. Setiap tanggal 25 November. Betul, itu Nok benci sih, benci banget. Makanya kenapa orang-orang tuh kayak, ih dikit lagi gue ulang tahun gitu-gitu loh. Itu kalau dirayain, kalau nggak dirayain? Enggak, sama aja, dirayain nggak dirayain, tapi emang setiap tanggal, pokoknya masuk bulan November pasti ada yang sakit, ekonomi udah bener-bener jatuh, kayak buat makan aja susah, jangankan buat beli kue ulang tahun. Buat makan aja susah, sampai tahun kemarin aja pulang kerja terus nyari lilin yang gope, yang 500 perak, beli di warung ya, terus ditaruh di atas skincare, di videoin sambil bilang happy birthday Nok, I love you, niup sendiri di depan lemari, videonya pun masih ada. Terus itu baru banget. Nah abis tiup lilin itu Nok harus ke rumah sakit karena ponakan Nok harus kontrol, dia abis dirawat di bulan November itu. Terus tiap bulan November pasti ibu Nok sakit, terus ada aja yang sakit, pokoknya keluarga tuh pasti sakit gitu. Kalau ayah nggak sakit? Enggak, karena kita jauh juga. Jauh ya. Jauh, makanya Nok benci banget sih dari tanggal 25 November itu sampai akhirnya Nok bilang ke ibu, Bu, ternyata bener ya omongan tuh adalah doa. Kayak gitu. Iya, terus kayak, iya emangnya kenapa? Ibu ngerasa nggak sih setiap ulang tahun Nok selalu pasti menderita? Ibu bikin puisi 25 November adalah awal dari segala deritaku. Betul, itu bener-bener ke bawah sampai sekarang, bahkan sampai tahun kemarin pun kayak bener-bener nggak ada ngerasa seneng apaan sih ulang tahun gitu, nggak kayak se-excited orang kan, dia kan seneng banget ya kalau ulang tahun. Iya, pada seneng. Kalau Nok enggak, dan emang nggak pernah dapet surprise juga kan, jadi oh ya udah, emang ternyata bukan tanggal keberuntungan Nok di bulan November itu. Begitu ya. Enggak, kalau pada saat pemulung awal balik dari pemulung itu sampai di mana si Nok itu mencari barang-barang itu? Sampai lumayan lama kok, lumayan lama. Enggak, artinya ke pasar kah atau ke stasiun atau ke mana gitu? Ke jalanan aja. Jadi Jalanan, dari rumah di sana tuh di Bogor itu ada Taman Sempur namanya. Ya di situ tuh emang tempat orangnya main kan, itu lapangan gede buat olahraga. Terus banyak tempat kuliner juga, tempat makan makanan jajan. Kita tuh di situ mulung-mulung aqua. Terus kalau misalnya udah capek nih mulung aqua, kita ngamen yuk, gitu ngamen. Aku, ibu sama kakak, kita ngamen tuh di situ, ngamen di tempat. Apa? Pakai beras diisi itu. Oh gitu, diisi ecerek-ecerek gitu. Iya, diisi botol, ecerek-ecerek, terus aku berdua tepuk tangan. Cuma mungkin karena itu masih umur 7 tahun. Nok tuh 7 tahun, kakak Nok 9 tahun, jadi kayak kita happy aja. Kita nggak malu, karena kita masih kecil posisinya. Jadi kayak nganggap, wah ini seneng nih, seneng. Tapi ayah tahu nggak ayah? Ayah tahu, kayaknya tahu ya. Ayah tahu juga. Tahu. Pokoknya terus kalau misalnya tiap minggu di sana tuh ada gedung balai kota namanya. Jadi buat pensi gitu loh. Iya, nah pokoknya kalau tiap minggu itu kita selalu ke situ karena selalu ada acara kan, ada pentas seni, otomatis pasti ada yang ngasih minuman, terus suka ada ngasih kotak kue box gitu loh. Iya, nah dikasih tuh, nggak dikasih, maksudnya kita ngambilin, tapi setelah orang udah pada pulang, orang udah pada selesai, nah si kotak box itu kan ada beberapa yang nggak dimakan. Kita tuh bisa makan kue enak tuh dari situ. Dari bekas. Sedih ya, sedih. Bukan dari bekas orang sih, emang masih bersih, masih iya belum dimakan karena nggak dimakan, cuma kayak ih ini kue nih teh, ini kue enak nih gitu. Kita bisa tahu kue enak kayak kue bolu, dulu kan bolu Amanda. Iya kayak gitu-gitu, ih enak gitu, kita makan tuh dari situ-situ. Tapi seneng aja ngelakuin, seneng, cuma kayak sekarang udah gede mikir, ya ampun ternyata dulu tuh sedih ya. Dulu tuh sedih, bukan happy. Cuma mungkin karena happy karena kita ngelakuinnya masih kecil, kita belum ngerti apa-apa. Iya, tapi ternyata sekarang tuh sedih, ini tuh bener-bener cerita pahit. Iya, bener-bener cerita pahit yang sampai mulung, sampai pengen makan kue enak aja bekas orang. Bener-bener bekas orang, tapi seneng banget, sedih jadi. Tapi merinding ya. Tapi SMP udah enggak ya? SMP udah enggak. SMP enggak. SMP enggak karena
2009 enggak 2000 ya 2009-an lah 2008 2009 ibu itu kerja jadi di sana tuh ada bank BPR gitu, bank kecil. Oke. Ibu tuh kerja di situ jadi cleaning service. Makanya kita dari situ udah nggak mulung aqua lagi karena ibu kerja jadi cleaning service di situ. Terus ngumpulin gaji terus buka warung di depan ruko bank itu, buka warung. Akhirnya sambil kerja sambil jualan di situ. Terus kalau jualannya baru-baru ini tutupnya karena ibu lagi sakit kan. Jadi selama dari 2008 itu udah ibu kerja aja. Jadi kita udah nggak mulung, udah nggak. Jadi Nok udah biasa main kayak anak-anak biasa, nggak pulang sekolah harus ikut-ikut ibu mulung. Nah, alhamdulillahnya dari. Terus biaya untuk sekolah itu hasil dari itu? Enggak, dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Karena kan ikut apa ya? Orang tidak mampu. Oh. Iya, jadi di sana tuh ada kayak PKH, bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi kalau buat sekolah kan kebetulan sekolahnya gratis ya. Cuma beli LKS-nya aja kan, buku LKS kayak gitu-gitu doang. Tapi Nok nggak pernah beli buku LKS karena nggak punya uang. Jadi waktu itu tuh 12 buku 80.000. Tapi buat 80.000 aja nggak punya karena kan Nok sama Tete Nok sama-sama sekolah ya. Jadi yaudah dia lihat aja ke temen gitu-gitu. Jadi belajar di tempat temen? Enggak. Dan karena nggak punya buku LKS jadi nggak pernah belajar. Jadi belajarnya di sekolah aja. Kalau tiap pelajaran ini duduk berdua sama yang punya LKS. Jadi kalau misalnya kalau misalnya suruh ngisi esai, ya udah kita ngisi dari mulai pertanyaannya sampai esainya. Kan kalau misalnya yang udah punya LKS tinggal disilang-silang aja. Nah kalau Nuk tuh harus nulis dari awal karena nggak punya LKS. Tapi kalau sekarang sudah tidak merasakan itu, sudah lupa ya dengan semuanya pahitnya hidup. Nggak lupa sih. Nggak lupa. Malah lupa. Itu menjadi kenangan. Itu menjadi momen menjadi pembelajaran hidup juga. Betul. Iya. Nok bisa dewasa mungkin gara-gara kisah Nok yang dulu. Iya, Nok tuh pernah di bawah banget loh. Nok tuh pernah bener-bener susah yang bahkan orang tuh nggak percaya kalau Nok tuh pernah jadi pemulung, pernah jadi gembel lah bisa dibilangnya. Tapi mereka tuh kayak nggak percaya. Pemulung cantik loh. Iya. Sekarang. Iya, dulu juga cantik ya dulu ya. Berarti cantik juga loh. Makanya saya bilang ini saya sebut pemulung cantik. Pemulung cantik. Kayak FTV ya. Pemulung cantik. Bisa dijadiin film, Pak? Bisa nanti. Bisa. Kisah Nok asik. Iya, tapi bagus. Kalau kisah asmara? Ayo. Kisah asmara. Ada dong pasti. Kapan nih? Sekarang? Ya sekarang atau dimulai dari berapa tahun yang lalu lah. Sekarang alhamdulillah. Pahit atau manis? Banyak pahitnya. Oh, banyak pahit. Banyak pahitnya. Di ghosting. Yang awal sudah pahit, sekarang masih ditambah pahit lagi. Masih. Oh, masih. Makanya sempat ngomong, kok nggak pernah beruntung ya, di keluarga nggak pernah beruntung, ekonomi apalagi, percintaan juga, kayak gitu. Sempat sedih karena kayak insecure gitu loh lihat orang-orang. Tapi kalau sekarang nggak dong, sekarang ada ya. Sekarang lumayan lah. Ada. Alhamdulillah. Orang mana? Orang Indonesia yang pasti. Iya, orang Indonesia. Kalau pulang bareng ya? Pulang enggak. Oh, Enggak pulang bareng. Pulang masing-masing. Pulang masing-masing. Orang daerah sini juga? Daerah Jakarta. Iya. Begitu ya. Betul. Oke. Sebenarnya menarik untuk episode ke depan kita ingin tahu kisah asmaranya. Ya, kisah asmara seorang pemulung cantik. Pemulung cantik.
Ya. Bukan Nok yang tersakiti. Bukan. Kemarin kan lelaki yang tersakiti. Oh siapa tuh? Ada. Oh, ada lelaki kemarin. tersakiti. Betul. Kasian banget. Nah. Bisa-bisa ya tersakiti. Untuk episode berikut kisah asmara seorang Nok Yang tersakiti. Iya. Oke, terima kasih Nok. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Sehat selalu. Amin. Oke.